Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Ed Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. I love Monday. Untung hari ini saya masih ingat bahwa hari ini adalah hari Senin. Bung Rocky, saya kemarin tiba-tiba baru sadar ketika kita nge-zoom hari Sabtu, saya bilang bahwa hari itu hari Minggu. Jadi memang betul-betul kita udah lupa hari saat ini. Untung saya masih ingat bahwa saya nggak lupa bahwa saya adalah warga negara Indonesia. Yang saya lupa itu siapa ya pemimpin kita itu yang sekarang memimpin negara kita itu, saya udah mulai agak-agak lupa itu. Pemimpinnya sekarang? Ya, saya udah agak lupa itu. Oh, tanya sama Bem Udayana. Nama pemimpinnya The Guardian of the Oligarchy. Iya. Kan makanya itu saya bingung, kok ini julukannya macam-macam, ini apa satu orang, apa orangnya sama atau tidak gitu. Karena kemarin the King of Lip Service, kemudian sekarang tiba-tiba Udayana bilang the Guardian of Oligarch. Siapa nih jadi ini Kita mau lihat sebetulnya keadaan terakhir dengan membayangkan apa sebetulnya isi hati presiden itu. Kan terlihat dia nggak percaya lagi pada pembantunya, karena itu dia pergi fact finding sendiri, itu nyari fakta sendiri di Sunter, mana-mana, Pulau Gadung, apa Kelapa Gading, macam-macam tuh. Jadi terlihat bahwa yang brief presiden itu betul-betul menganggap bahwa nggak ada lagi yang penting, karena ada semacam pembangkangan umum di seluruh Indonesia gitu. Mahasiswa apalagi itu, mahasiswa memang nggak bisa membangkang secara sosial, tapi tetap meme itu diproduksi terus. Nah, kita bayangkan misalnya kalau presiden mimpin rapat itu kan online semua tuh. Apa benar sementara presiden mimpin rapat itu menteri-menterinya fokus pada wajah presiden tuh? Kan terlihat wajah presiden tuh lelah, capek bukan karena kerja, tapi karena nggak punya konsep. Itu lain tuh, mengalami intellectual fatigue gitu, atau mental fatigue, kelelahan intelektual, kelelahan mental. Orang kalau dia punya gagasan, dia pasti akan tampil percaya diri tuh. Ini sekarang presiden nggak percaya lagi pada kabinetnya tuh. Karena itu dia bisa ngomel-ngomel, terus saya minta ini, saya minta itu. Ya, tapi sementara dia ngomong, itu WA grup di antara kabinet itu saling kasih informasi mungkin, waduh ini apa lagi nih, ini jangan-jangan ada yang kacau lagi nih. Karena dari awal orang cuma tunggu satu perintah presiden, yaitu gunakan undang-undang karantina. Kan cuma itu, diputar kiri putar kanan. Nah, akhirnya kejeblos dalam komunikasi. Lalu orang evaluasi, bukan lagi komunikasi yang dievaluasi, tapi wajah presiden dievaluasi. Bahwa dia mengalami semacam stres kecil, general anxiety disorder, ada gangguan jiwa kecil gitu, yang biasa semua orang bisa mengalami gangguan jiwa kecil gitu. Gangguan psikis lah, bukan, kalau gangguan jiwa nanti dianggap gila, nggak, gangguan psikologi, hal yang biasa. Jangan ODGJ deh. ODGJ itu singkatannya dengan gangguan jabatan, itu lebih pas di situ. Tapi kalau nanti gangguan jiwa kita, itu bukan orang dungu gila jabatan, ODGJ. Ini saya hanya baca di meme segala macam. Tapi udah sampai di situ sini semua orang, dan itu memang buruk, tapi hanya itu outlet orang untuk mengeluarkan unek-uneknya tuh. Jadi janganlah pemerintah ngomel-ngomel kalau lihat meme, itu cuma outlet orang, sama-sama kita semua terganggu secara psikologis. Tapi BEM punya cara untuk mencarikan jalan keluar dari gangguan itu, yaitu bikin olok-olok intelektual, nggak usah agak baper. Mak punya cara, yaitu WA group tuh saling share informasi tentang ketidakmampuan presiden. Ini hal yang biasa terjadi dalam keadaan darurat semacam ini. Tapi yang saya agak terkejut adalah adanya pernyataan dari presiden meminta kepada para menterinya untuk memperbaiki komunikasi publiknya. Sekarang ini kita baru baca itu ketua DPR juga negur tuh Puan Maharani menegur komunikasi publik yang buruk dari para pejabat pemerintah. Puan menegur presiden itu sama seperti jeruk menegur jeruk itu. Oh gitu ya. Ya. Presiden bisa kritik balik tuh. Kan Mbak Puan adalah pemimpin rakyat. Yang Mbak Puan dong yang temenin saya turun ke Sunter. Kan bisa begitu loh di dalam benak presiden. Tapi balik lagi pada soal tadi. Kita bayangkan bahwa presidensial
setiap hari di-brief oleh kalangan dekat. Pasti bukan menteri, karena menteri itu hanya boleh ketemu dengan presiden dalam sidang kabinet online. Jadi tim yang memberief presiden pasti memberitahu bahwa menteri ini cuma nonton sinetron, menteri ini yang harusnya ngurus BUMN itu kalau di TV itu denial terus, bahwa ini kan mesti swasta juga terlibat. Jadi begitu dicecer, Erick Thohir kesana sini argumentasinya. Nah semua itu diterangkan oleh tim ini, kita sebut aja tim apa ya namanya nih, saya pakai nama tim Pegasus. Nah ini karena orang lagi ribut soal Pegasus nih. Tim Pegasus ini memberitahu presiden tentang keadaan, lalu presiden panggil menteri-menteri untuk rapat lagi itu. Nah saya bayangkan menteri-menteri ini cari tahu siapa yang bocorin gue ke presiden ya. Jadi kecurigaan di antara kabinet sendiri berlangsung. Itu yang membuat presiden mukanya itu jadi murem, wajah yang antara panik, putus asa, jengkel, itu semuanya ada dalam wajah presiden. Jadi betul-betul kita perlu lihat lagi politik ini hanya pada wajah presiden aja. Nah bahayanya kalau presiden terus memperlihatkan wajah itu, orang menganggap bahwa presiden sebetulnya sudah tidak berkuasa. Nah, selama ini yang kita nilai pun Ibu Puan ini termasuk Queen of the Silent juga, tiba-tiba bisa menegur. Bayangkan ada seorang yang kita kenal selama ini senang berdiam diri dalam situasi apapun, tiba-tiba bisa menegur pemerintahan kita. Ini kan berarti sudah keterlaluan juga dong ini pemerintah kita. Ini kayak kita membayangkan. Saya selalu mau lihat di belakang ucapan Ibu Puan itu apa tuh. Kan Ibu Puan nggak pernah ada berita yang memperlihatkan bahwa beliau itu terlibat di dalam penanganan problem rakyat itu. Tiba-tiba dia ngomong begitu tuh. Artinya dia nggak tahan juga untuk ngomong. Maka yang dicari-cari adalah komunikasi, karena semua orang ngomong tentang gagalnya komunikasi, lalu ikut-ikutanlah beliau itu. Sebagai Speaker of the House, Speaker of the Parliament, kan mestinya dia kirim surat resmi ke negara itu. Kalau dikritik ke publik balikin lagi tuh. Anda ngapain? Anda diam-diam aja tuh. Jadi terlihat lagi bahwa baik Ibu Puan dan stafnya juga nggak punya kerjaan sebetulnya. Jadi nunggu presiden bikin kekacauan atau satu menteri bikin kekacauan, seolah-olah DPR bekerja. Loh, DPR itu tugasnya adalah memantau kebijakan, bukan omongan menteri. Dipanggil aja ke ruang sidang kan buat kasih tahu. Jadi ini permainan komunikasi di mana nggak ada isu yang bisa menimbulkan kepercayaan. Lalu Puan Maharani menganggap kalau dia omong rakyat akan balik percaya pada beliau. Ya nggak bisa lah. Tapi di balik itu saya ambil aja motifnya itu. Motifnya adalah PDIP tidak lagi sepenuhnya mendukung presiden. Mungkin kalau dibikin survei ya mungkin tinggal 10% PDIP dukung. Karena PDIP kan juga partai yang pragmatis, yang nggak mungkin ngotot mendukung seseorang yang tadinya dianggap sebagai petugas, tapi sekarang si petugas itu nggak punya kerjaan. Apalagi tugas yang dibebankan pada dia. Dengan kata lain, PDIP juga sebetulnya frustrasi dengan keadaan. Nah, mestinya kan PDIP kasih tahu bahwa Mbak Puan menegur presiden karena Mbak Puan memimpin sebagai salah satu ketua PDIP memimpin aktivitas vaksinasi massal, kampanye masker. Enggak juga. Mbak Puan tuh adanya cuma di media sosial juga, kan sama aja. New York Times menulis the pandemic has a new epicenter. Jadi terus misalnya Indonesia. Jadi ini betul-betul kita itu benar-benar di dalam spotlight dari negara, dari media-media internasional sekarang. Saya kira New York Times judulnya Indonesia have a new president gitu, Pak. belum bukan new epicentrum. Ya, new epicentrum, ya. Has new president. Ya, yes, new epicenter. Ya, mungkin nanti lagi headline-nya dirubah lagi nanti ya 2 minggu lagi tuh. Tapi oke. Karena kita juga kan semua analisis sebetulnya udah diterangkan, diucapkan, dan berharap bahwa ini kekuasaan ini betul-betul mengerti keadaan. Kalau ditegur WHO, tiba-tiba vaksin berbayar itu dihilangkan. Ditegur oleh masyarakat internasional, lalu presiden menganggap bahwa menteri-menterinya tidak bekerja dengan baik. Sekarang akhirnya ditegur secara lebih kasar oleh New York Times bahwa kita adalah pusat dari
penyebaran tuh. Jadi dianggap sebagai New Wuhan gitu kan. Dan soal ini kan mestinya membuat malu kita tuh. Tapi tetap kita lihat bahwa ya, borok di kita itu bisa ditutupi dengan nyemprot parfum aja kan. Dengan cara itu misalnya statistik dipalsukan, Bu. Yang dites makin sedikit maka dibuktikan bahwa makin turun tuh. Perbandingan bahwa presiden minta 1 juta per hari ternyata nggak nyampe tuh. 1 juta per hari per 1 bulan ini juga cuma berapa ratus ribu doang tuh. Tapi kemudian nanti buzzer ini dikerahkan lagi untuk menyulap angka-angka itu seolah-olah kan kematiannya berkurang. Jadi bayangkan misalnya ini orang bertanding untuk mencari solusi, tapi buzzer sekedar memutar-mutar angka itu. Kan itu soalnya tuh. Kematian berkurang ya memang nggak dilaporin, mau diapain coba. Jadi soal-soal beginian yang sebetulnya di era sekarang itu dengan mudah dunia tahu apa yang terjadi. Ya. Apalagi seluruh pengintai internasional, surveillance internasional itu mampu untuk menyedot informasi kita kok. Dan barangkali juga di istana itu software dari menteri-menteri itu yang di handphone itu udah diselipin protokol Pegasus yang dengan mudah nyedot data lalu dianggap bahwa kita tahu kalian bohong gitu. Jadi kebohongan pemerintah ini dibaca dengan gampang oleh teknologi surveillance internasional tuh. Itu yang sedang dikhawatirkan sekarang. Ini disebutkan bahwa pada tanggal 18 kemarin itu jumlah yang tertular itu menurun dibandingkan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Kan hari-hari sebelumnya itu tanggal 15 itu 56.000, tanggal 16 54.000, tanggal 17 52.000. Jadi turun-turun dan kemudian turun menjadi 44.000. Ternyata segitu kita baca penjelasannya mengapa, karena testingnya turun. Sebelumnya 250.000, sekarang tinggal 190.000. Tapi positif rate-nya jadi sama dengan 47%. Jadi naik. Saya nggak tahu apa nyebutnya ini apa ya. Ini bukan how to lie with statistik, ini how to lie with numbers ya. Bukan lagi kalau statistik lebih canggih lah ini kan. Jadi sebetulnya ini yang dasarnya lying based on kecemasan itu. Jadi karena cemas maka angkanya dipalsukan itu. Dan itu yang terlihat sebetulnya di dalam keterangan Pak Luhut kemarin. Saya bersimpati dengan Pak Luhut karena akhirnya diakui bahwa gagal. Karena beliau nggak dapat data yang sempurna sebetulnya kan. Jadi Pak Luhut saya kira mengerti bahwa kegagalan ini disebabkan oleh perencanaan yang tidak berbasis pada data tadi tuh. Data dipalsukan, akibatnya orang tahu lalu terjadi ledakan, maka gagal lah seluruh kampanye ini. Jadi tim ini sebetulnya ada dalam kepanikan besar, karena itu cara untuk mengatasi kepanikan adalah dengan politics of lying itu, politik berbohong itu kan. Nah ini keadaan kita akan mengalami pengulangan ini, karena memang nggak ada jalan. Satu-satunya jalan adalah bohongin statistik. Padahal jalannya disediakan oleh undang-undang, undang-undang karantina. Dari awal kalimat itu yang ingin didengar dan diminta dieksekusi oleh Presiden Jokowi dari 1,5 tahun lalu. Nah kalau itu nggak bisa dieksekusi dengan undang-undang kekarantinaan ini, maka terus-menerus akan ada politics of lying. Bohong terus itu. Dan itu artinya ya benar-benar BEM UI jadi benar. BEM Udayana jadi benar. Ini intinya itu kan. Nah, Ibu Puan juga harusnya paham ini supaya nggak asal negur juga. Dia mesti negur. Ibu Puan mesti dapat data yang sama baru dia tegur. Ini komunikasi yang buruk disebabkan oleh data yang palsu nih kabinet. Kan mesti Ibu Puan bilang begitu baru orang respect pada Ibu Puan itu. Nah, saya membayangkan ini betapa bahayanya kalau kemudian basis data yang salah ini digunakan untuk pengambilan keputusan, Bung Rocky. Bayangkan kalau kemudian Presiden atau para Menko, terutama Pak Luhut, kemudian memutuskan, yes kita sudah turun dan sudah flattening, karena itu kita buka PPKM darurat, lepas semua. Jadi bahasa sekarang ambiar semua itu, Bung Rocky. Ini kayak orang rakyat menunggu rescue itu, karena terjebak di dalam suasana banjir segala macam itu, dan berharap bahwa beritanya betul supaya sisa energi rakyat itu juga bisa diaktifkan untuk lakukan pertolongan kecil-kecilan dulu sambil nunggu bantuan besar. Tapi ternyata sinyal bantuan itu palsu kan.
Jadi rakyat berharap sambil terus-menerus banjirnya naik ke leher. Itu yang terjadi sekarang nih. Pemerintah nggak bisa kasih kepastian bahwa kita akan selamatkan kalian. Jadi apalagi yang mesti diterangkan kalau dibilang gagal ya memang gagal itu. Pak Luhut itu datang dengan lembar yang mesti dia baca. Itu artinya dia serius memperlihatkan bahwa kita udah gagal. Cuma dia nggak mau bilang kan bahwa kita udah gagal. Dia minta maaf terhadap kegagalan ini. Nah, kegagalan ini yang kemudian diperlihatkan oleh relawan-relawan COVID. Tapi nanti akan dibantah lagi oleh kabinet. Kan nggak benar begitu. Kalau yang benar apa? Kan nggak ada pertandingan data juga tuh. Dan data dikuasai, dikunci bahkan dijadikan sebagai fungsi dari pengaturan anggaran. Data segini, anggaran keluar segini. Data itu yang masuk ke Sri Mulyani. Sri Mulyani recheck dengan kalangan bawah yang pasti dia kenal. Dia tanya WHO segala macam. WHO bilang nggak begitu tuh. Masuk di dalam sidang kabinet, mau diputuskan apa? Ya presiden nggak tahu apa yang terjadi. Jadi presiden cuma bisa ngadu, nanti kita harus putuskan. Ini PPKM mau diperpanjang apa enggak? Bukan soal memperpanjang, soal akibat dari PPKM itu. Kan itu intinya kan. Mau diperpanjang 300 tahun juga, rakyat bilang silahkan perpanjang 300 tahun. Tapi dalam 300 tahun itu, paling enggak 20 tahun kita dikasih makan lah. Karena setelah 300 tahun, kita semua udah punah kan. Itu soalnya tuh. Ini saya membaca analisis dari sahabat kita awal Rizky ini yang ahli fiskal. Dia membuat sebuah catatan yang menarik. Karena ternyata kemarin Bu Sri Mulyani, kalau kita menyimak penjelasan Bu Sri Mulyani, seakan-akan pemerintah itu luar biasa menurunkan bantuan. Tapi ternyata itu memang itu yang sudah bantuan sebelumnya diberikan sebelum COVID. Jadi penambahan pada COVID tidak ada. Jadi di satu sisi mencoba mengecil-ngecilkan angka kematian dan penularan COVID, di satu sisi ingin membesar-besarkan seolah-olah pemerintah sangat peduli. Ini ini pemerintah sekarang kayak mahasiswa dungu yang tiap hari nyontek dan nggak percaya contekannya benar gitu kan. Lalu dia tanya sama temennya sebelahnya, temennya juga tukang contek, dikasih contekan lagi gitu. Ini contek-menyontek doang nih, jadi bahayanya begitu. Kalau tetap orang ingin menghindar sebetulnya, bukan orang, kabinet ingin menghindar dari tatapan publik. Padahal publik lebih cepat mengerti keadaan. Karena bocoran-bocoran sidang kabinet juga itu beredar di publik. 2-3 menteri itu setiap kali habis sidang kabinet itu saya udah tahu tuh isi WA-nya tuh. Kita mau ketawa-ketawa aja karena dia mau curhat, dia juga resah, dia mau curhat ke siapa? Ya dia curhat aja ke teman-teman yang walaupun dia anggap memusuhi tapi paling nggak mau dengar curhatan dia. Dia nggak pernah curhat ke presiden kok. Nah ini konyolnya begini, keadaan yang menyebabkan kita menunggu bantuan yang nggak pernah bakal tiba, semacam waiting for Godot, menunggu Godot itu. Pak Jokowi kan, ya mungkin ada dimensi humanismenya yang kemudian muncul itu. Yeah. Walaupun kita anggap beliau tidak mampu secara kapasitas konseptual, intelektual, mental, tapi akhirnya ada yang terganggu di dia tuh. Dan ketergangguan itu mestinya dia selesaikan dengan cari keterangan resmi. Apa keterangan resmi untuk menyelesaikan COVID ini? Ya undang-undang karantina. Nah bagian itu yang dia cemaskan, ini kalau jalan apa akibatnya? Karena yang membisiki dia juga kasih tahu, kok ini 2-3 hari itu undang-undang karantina, kita langsung bangkrut Pak. Berarti nanti proyek-proyek negara yang dikuasai oleh partai-partai pendukung, Golkar kayak PDIP segala macam itu akan berkurang. Nanti Bapak nggak punya uang lagi untuk pencitraan segala macam. Kira-kira begitu. Jadi kita akhirnya membayangkan kebusukan politik istana itu, atau pembusukan atau political decaying di istana. Ini gampang sekali kita melihat itu. Dengan dua wajah yang tampil tadi, Pak Luhut yang sangat serius menerangkan bahwa dia gagal, dan wajah Pak Jokowi di televisi kemarin yang betul-betul menghimbau agar supaya kabinet itu bekerja, itu menunjukkan bahwa ada yang udah berantakan gitu. Ini nggak bisa dirapiin lagi. Mau diapain lagi? Semua orang cari selamat kok, menteri-menteri cari selamat. Ini idenya begitu akhirnya. Kelihatan sampai sekarang itu seperti kemarin gagap, gugup, dan gamang ketika mengambil keputusan untuk melakukan melanjutkan PPKM darurat atau tidak, dan itu kan tercermin dari pidatonya Pak Jokowi yang beredar masif sekarang di WhatsApp group gitu. Pak Jokowi bertanya sendiri kapan PPKM darurat akan diperpanjang atau tidak. Bayangkan, jadi kalau Pak Jokowi juga bertanya, bagaimana kan rakyat sekarang? Iya, Pak Jokowi akhirnya perlihatkan ketakutan dia terhadap keadaan. Kapan? Apa akibatnya? Karena memang ada kesalahan dari awal gitu.
Jadi udahlah itu kita orang bilang if you have done nothing wrong, you have nothing to fear. Kalau Anda nggak pernah berbuat salah, ngapain Anda tadi gamang, cemas segala macam gitu, Pak. Jadi kita tunggu lagi nanti wajah beliau berikutnya apakah cerah atau makin memburuk. Dan kelihatannya stres mental itu yang akan memporak-porandakan kebijakan hari-hari ke depan.